Dari warga kampung Dusun Bayam lagi. Terli Apolonia. Ya, selamat malam Pak Karni. Saya sebenarnya saya tidak apa ya, kalau untuk Pak Anies tidak maju ke pilkada, mungkin saya tidak terlalu apa sakit hati. Cuma yang aku jadi bingung dengan teman-teman. Sekarang kami ada warga Bayam ini dipindahkan itu ke Rusun Nagrak. Di mana itu? Di Cilincing yang memang jaraknya itu cukup jauh. Cukup jauh dari tempat ini. Dan sementara kami tuh masih punya ketergantungan di tempat tinggal lama kami. Yang itu ya seperti sekolah, pekerjaan gitu loh. Artinya aku cuma pikir gini, ketika kemarin Pak Anies bilang tidak maju ke Pilgub, itu Pak kita ngerasa gini, matilah kita di sini. Udahlah mati kita di dalam Nagrak ini, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena kita berharap ketika nanti Pak Anies maju gitu, kita punya dari kemarin semangat, ayo semangat. Karena kita pikir nanti kalau ada Pak Anies dia yang tahu gitu loh. Dia yang akan kembalikan kita ke tempat dan ke posisi semula di kampung Susun Bayam gitu loh. Karena selama di Nagrak ini kan kami udah taat dengan apa yang pemerintah mau ya Pak. Dalam arti kami diberdirikan tenda selama 8 bulan. Apa pernah tuh dari semenjak Pak Anies turun gitu. Itu bentuk protes kami ketika kami tidak bisa menguasai tinggal di kampung Susun Bayam. Padahal kami itu sudah punya SK Pak calon penghuni. Semuanya udah dikeluarkan SK wali kota calon penghuni. Dan yang membuat kami bisa ada di situ adalah salah satunya kita masuk di dalam kampung prioritas yang ada di Kepgub 979 gitu. Ketika itu udah terjadi Pak, tinggal istilahnya sudah diresmikan gitu loh. Ketika hari hanya masuk, kami pede dong Pak, kami pede dalam arti kata kami akan punya tempat tinggal yang layak. Nah nyatanya sampai detik ini kami masih di luar gitu loh, masih ada di Rusun Nagrak. Nah dan yang bikin bikin kita lemes lagi setelah Pak Anies ini gak maju. Aku ngeliat lagi demokrasi ini kok kayak gini ya gitu loh. Demokrasi ini kok kayak gini, udah bener-bener mempersulit kita gitu loh. Nanti ketika mereka minta suara gitu loh, mereka mau minta sama siapa kalau gak sama rakyat Pak gitu loh. Kita ini rakyat, walaupun kita tidak diperhitungkan di saat ini, tapi nanti ketika mereka minta suara, yang siapapun nanti calonnya itu akan mintanya kepada kami. Tapi kebijakannya itu tidak pernah sampai kepada kami. Itu yang bikin kita sekarang miris di Kampung Bayam. Nah segala macam pun udah kita lakukan, kita sampai demo Pak ke Balai Kota. Kita mau minta kalau dulu waktu ada zaman Pak Anies, kita nggak perlu tuh demo-demo gitu loh. Kita bisa bicara, ada komunikasi dua arah gitu. Tapi selama Pak Anies turun, ya kan, itu udah susah banget. Bahkan kita sampai ngelakuin doorstop Pak. Untuk kita ngomong sama Pak PJ Heru gitu, gimana nih nasib kami gitu loh. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Dan ketika mau ngambil pun ngomong, maksud aku gini, ayo kita komunikasi dua arah, gak usah ada wartawan, ya kan. Bapak telusuri dulu, kenapa kami ini bukan orang gila yang nuntut tempat itu tanpa ada dasar. Udah jelas kami punya SK wali kota yang untuk kami menempati di situ. Hunian kami pun udah dikasih tahu Pak, kayak aku tinggal di blok mana, Pak Furkon tinggal di blok mana ya Bang. Tapi ketika Pak Anies turun juga kita dari situ diusir, kalau bisa dibilang ya kayak diusir mentah-mentah gitu dari situ. Sampai kita bangun tenda Pak, enggak dilirik Pak sama sekali. Yang namanya kita sama Satpol PP didatengin, jangan bikin di sini, jangan bikin bangunan di sini gitu. Sampai kita tetap bertahan ngeyel gitu. Sampai wali kota sendiri datang, kita akan masuk nih ke sini nanti dalam minggu-minggu ini. Mereka udah datang, tapi kenyataannya sampai saat ini enggak Pak. Gitu loh. Lah dulu waktu di Kampung Bayam, Anda kerja apa? Kalau saya cuman gini, kalau di Kampung Bayam ini, saya ini buka apa ya Pak ya kalau bisa dibilang, saya senang sama anak-anak dan sama
perempuan-perempuan. Jadi saya cuma pemerhati mereka aja gitu. Kayak anak-anak yang memang orang tuanya kan kadang ada yang mulung, ada yang apa Pak. Aku coba berdirikan rumah belajar buat mereka ketimbang daripada kamu ikut-ikutan mulung gitu. Ya lebih baik kita belajar di sini gitu loh. Jadi belajar dari siang sampai nanti orang tuanya datang lagi baru saya kasihkan ke mereka. Itu aja. Dan saya melepas pekerjaan saya demi yaitu melihat peradaban anak-anak di situ karena lingkungannya Pak gitu loh. Lingkungannya memang satu kalau anak-anak keluar kan langsung ke jalan raya itu bahaya banget gitu loh. Jadi aku pikir daripada dia capek-capek panas-panasan dan orang tua juga lagi nyari nafkah ya Pak. Ada yang jadi istilahnya jadi pembantu orang tuanya, ada yang jadi pemulung. Kalau dibawa-bawa kan anaknya kasihan. Dan mereka juga aku pikir kenapa sih gak ada tempat untuk mereka belajar gitu loh. Jadi aku buka sedikit memang dari teman-teman, bantuan dari teman-teman juga untuk jadi kayak rumah singgah gitu Pak, cuma diambil gitu loh. Kalau sekarang apa ya kesibukan? Ya masih sama di Nagrak juga saya lakukan hal yang sama ya Pak gitu. Karena memang satu hal yang saya dari kemarin itu miris ketika teman-teman saya di tenda Pak. Tenda ukurannya berapa kali berapa, cuma kecil Pak. Itu ada anak-anak gitu, ada anak-anak yang sekolah. Dan mereka itu teganya ya, yang teganya lagi Pak. Nggak dikasih sama sekali itu penerangan. Ketika malam pertama tuh kita dikasih lampu, kita minta tolong sama security-nya. Itu security-nya dimaki-maki Pak, dicabut lampunya. Jadi anak-anak itu yang sekolah belajar tuh gelap-gelapan. Sampai berapa lama gitu loh. Sampai yang cabut siapa? Yang dari Jakpro sendiri kita kan berdiri di tenda itu di depan Kampung Susun Bayam bentuk protes kita gitu loh. Jadi udah berbulan-bulan anak di situ yang sekolah gitu Pak. Terus mandi aja mereka maaf ya Pak, di situ ada air. Saya tidak mau bercerita sedih tapi ini faktanya gitu loh. Kadang orang tidak tahu sampai segininya kami gitu loh. Itu air kayak dari comberan itu ngalir itu kita ngambil dari situ Bang. Kita ngambil dari situ dan kadang mandi numpang sama rel kereta api itu yang pos PJKA-nya itu di situ. Gitu loh Pak. 8 bulan Pak Karni kami di situ, kami sengsara apa pemerintah ada melihat gitu. Ketika mereka mau pakai baru mereka tinggal memindahkan kami seenaknya seperti memindahkan kardus. Kami dilempar sampai ke Nagrak dengan alasan ya di sana lebih bagus. Oke, secara tempat bagus Pak Karni, secara tempat bagus saya tidak boleh zolim ya gitu. Saya tidak mau bohong. Tetapi secara perekonomian itu ngebunuh kami Pak. Di sana banyak teman-teman kami harus kehilangan pekerjaan. Karena jaraknya jauh. Kalau naik angkutan umum dari sini sampai ke Sunter itu 2 jam. Anak-anak kami pun ditampung pakai bis sekolah. Tapi anak-anak orang masih tidur ya. Anak kami tuh udah harus berangkat sekolah karena takut kesiangan Pak Karni. Dan pulangnya pun ya itu kadang kalau yang pulangnya sore itu sampai malam Pak. Sampai di situ jam 8, jam 7. Coba habis di jalan waktu mereka. Untuk belajar pun mereka susah. Terus apa reaksi Anda ketika Anies tidak boleh mencalonkan diri? Atau tidak bisa? Aduh Pak, kalau mau ngomong saya mungkin saya sendiri hati saya sakit ya Pak. Gitu. Saya bingung ketika teman-teman saya, gimana Kak nasib kita di sini? Gimana Kak? Terus teman-teman yang ada di Nagrak ini selalu mempertanyakan gitu. Terus kita di sini Kak selamanya Kak, gitu loh. Terus gimana? Buat bayar aja kita susah gitu loh. Selama ini kita bayar air listrik aja jujur Pak, ya ada sebagian memang ya yang diberi pekerjaan tapi kan yang lainnya enggak. Kadang beli listrik aja sampai rumahnya mati-mati gitu Pak, listriknya saking enggak kebelinya. Terus kita harus bayar sewa lagi, mereka tuh stresnya dengan sewa gitu. Lah kayak yang ada ojek online, kalau untuk ke sana itu tuh susah untuk dapat orderan atau apa Pak. Perekonomiannya benar-benar mati di sana. Jadi mereka ya khawatirnya ya seperti gimana ini kalau Pak Anies nggak jadi gue harus di sini nih selamanya nih. Anak-anak gimana? Terus gimana anak-anak yang selama ini punya ngerekamnya gini. Enak di JIS Kak, kita sekolah tinggal jalan Kak, tinggal ini Kak.
Ketika mereka ngomong kayak gitu Pak, aku jujur aja sakit hati aku. Karena ketika aku mindahin mereka, aku bilang sama mereka, nanti suatu saat kita bakal balik lagi ke sana. Karena kita bakal balik lagi ke sana. Karena aku jujur, aku ngalah sama pemerintah dari kemarin. Aku bisa aja Pak, kemarin ketika ribut di tenda itu digusur, aku bisa ribut sama mereka. Aku hadepin. Tapi ketika ngeliat anak-anak, yang namanya anak-anak ngeliat orang tuanya ribut begitu, pasti nangis-nangis, teriak-teriak. Ada nggak mereka kasihan gitu? Tetap dibongkar kasar begitu. Di Nagrak itu dibikinkan rumah atau Nagrak itu adalah rusun. Iya, nyewa? bayar sewa. Berapa per bulan? 505 ya, tapi karena ada Perda nomor 1 kita jadi 550 ya, 550. Baik, sekarang apa harapan Anda dari pemerintah yang baru? Atau yang akan terpilih? Saya jujur aja udah apa ya, udah skeptis dengan pemerintah ini gitu loh. Udah dalam arti kata, ada nggak nanti orang yang bisa perhatian seperti Pak Anies gitu. Ada 3 calon sekarang. Ada Ridwan Kamil, ada Pramono Anung, ada Dharma Paringkut. Dari 3 itu Anda pilih yang mana? Saya belum ada kebayang sama sekali. Karena udah blank Pak, jujur aja. Saya udah skeptis dengan pemerintah, saya udah bilang saya tidak akan pilih kalian kalau kalian tidak pernah istilahnya menyambangi kami gitu loh. Itu aja. Kalau mereka bisa punya komitmen seperti Pak Anies ya gitu. Itu pun kami tidak akan langsung menerima mereka. Kita lihat dulu. Kita akan bikin suatu perjanjian lewat kontrak politik apakah gitu loh. Itu yang selama ini kami lakukan bersama teman-teman miskin rakyat kota gitu loh. Yang selama ini bukan hanya kami aja yang ngerasain, teman-teman saya di rakyat miskin kota itu, di jaringan rakyat miskin kota itu sama Pak, semua Pak Karni. Ya, setiap hari udah nggak bisa tidur mikirin gimana nasib kami. Kalau Mas Pukron pilih siapa?